Berdoa itu nggak ada urusannya kenal dengan nggak kenal. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari kenal. Apa arti doa, Pak? Doa itu bahasa Arab artinya apa? Minta itu bahasa modus itu. Minta itu bahasa Arabnya tolab. Kalau doa artinya apa? Memanggil, menyeru. Doa itu menyeru. Kalau saya mau panggil, hoi, siapa yang ngelihat saya? Kan nggak ada orang mau lihat. Di sono saya lihat ada namanya orangnya Abdullah, saya panggil, Abdullah, baru dia. Maka berdoa itu justru aslul ma'rifah. Orang ketika berdoa itu tanda ada asal ma'rifah dalam dirinya. Dia kenal kepada yang dia seru. Maka doa itu memanggil. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, berdoalah, serulah, panggillah Allah. Jadi doa itu, tolong terjemahannya dibenerin, bukan meminta saja. Doa itu memanggil, menyeru, bermanja-manja. Ya, saya ini orangnya tegar, Pak. Tapi kalau saya sakit, ada orang yang saya sayang, ibu, istri, atau saudara, itu saya bermanja-manja. Aduh, tolong saya. Gitu. Seneng, pengen dapat perhatian. Udah jadi mahasiswa saya masih ingat, almarhum ya ibu saya, itu saya sakit 2 minggu, hampir sebulan. Ya, pemulihannya sebulan. Itu tiap malam udah mahasiswa, nggak mau ibu saya pindah dari samping saya. Itu kan kayak baby tuh, orang udah mahasiswa. Kalau sakit masih pengen memaknya. Kalau nggak ada memanggil di saat butuh itu luar biasa. Ini pengalaman, Pak, biar paham doa itu gimana sih doa. Semoga antum nggak ngalamin yang saya alami. Ya. Awal saya menikah, saya kan nggak punya kerjaan nikah itu, Pak. Nikah itu nekat aja. Kita nikah, lagi S2, nggak ada kerjaan tapi tawakal ilallah. Karena saya yakin al-ilmu lebih manis dari kerja. Maka orang yang belajar satu ilmu pasti semut datang. Mesti rezeki pasti datang. Itu konsep saya dari dulu. Antum kalau nggak yakin amat jangan lakukan. Ini hanya untuk orang yang yakin. Ya. Hatta bapak saya nggak yakin. Kamu mau ngasih makan anak orang apa? Saya tanya. Masa orang tarekat nanya begini soal gitu? Bapak saya begitu langsung udah kamu nikah sono. Pernah kejadian. Uang saya cuma sisa 50.000, Pak. Kamu sakit, saya sakit, dia sakit, istri saya sakit. Yang saya kenal cuma siapa? Emak sama bapak saya. Kita nelfon bapak ibu, manggil Pak, mak langsung nangis. Memanggil nama ayah, panggilan ayah, Pak, mak, langsung nangis. Maksudnya apa tuh? Orang kalau ittirar, afaman yujibul mutarra idza da'ah, itu kalimatnya. Da'a, doa. Siapa lagi yang akan menjawab ketika ada seorang hamba hatinya sedang genting, hatinya sedang terpaksa, duit lagi nggak ada, baru manggil nangis. Jadi antum kalau lagi betul-betul ittirar kepada Allah, ini baru ke hamba, ini analog aja, cuma analog. Kita butuh kepada orang tua, kita lebih membutuhkan kepada Allah SWT. Antum doa apa sih nangis? Nggak ada nggak nangis. Dan sekarang nggak berani lagi Pak minta rezeki saya. Saya sekarang kalau menangisi, ya Allah, kenapa hamba ini masih maksiat? Hati ini kenapa belum? Kok masih begini? Oh ternyata dalam hikam udah ditulis begitu. Emang udah sunatullahnya. Dan ketika kami umroh kemarin, dapatlah satu hikmah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ya, benar. Tapi orang tidak akan mampu mengingat Allah kalau Allah tidak menggerakkan dia ingat kepada Allah. Benar. Ini bukan Jabariyah. Ini cerita bab anugerah. Di saat saya berzikir,
berarti Allah sedang menghendaki saya menyebut namanya. Paham maksudnya? Di saat antum gak zikir, Allah lagi berkehendak apa? Allah lagi berkehendak kita melihat alam semestanya. Itu juga zikir. Maka bedakan nisyan dengan ghaflah. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang sengaja lalai. Kalau nisyan tidak. Sudah berusaha khusyuk, enggak khusyuk-khusyuk. Itu namanya nisyan. Wazkur rabbaka idza nasita. Kapan engkau sanggup mengingat Allah? Jika engkau sudah nasita, engkau sudah nisyan. Itu kata Imam Najmuddin Al-Kubra. Nisyan ini dua, lalai, lupa. Pertama dia lupa kepada dirinya, baru dia ingat Allah. Itu namanya zikir khafi. Yang kedua, dia lupa alam semesta, dia kemudian ingat Allah. Itu namanya zikir jahar. Jadi seseorang berzikir jahar keras, itu bukan suara yang meninggi. La ilaha illallah itu suara raf'us saut. Tapi zikir jahar menurut ahlul haqaiq, ketika engkau memandang alam tapi engkau tidak melihat alam, yang kau lihat adalah sumbernya alam. Maka di saat kita melihat alam, mungkin lidah gak nyebut Allah, qalbu gak nyebut Allah, tapi kan kita ngelihat perbuatan Allah, ya kan? Zikir juga gak? Jadi orang kalau faham bab ini, dia tidak akan pernah lupa kepada Allah walaupun 1 detik. Antum gak akan mungkin bisa zikir subhanallah tiap detik, gak mungkin. Saya ahli talqin, alhamdulillah dapat ijazah lebih dari, gak usah sebut ya, takut antum takut disebut macam-macam lah sama antum ya. Dapat izin mentalkin zikir Allah, Allah, Allah. Tapi saya boleh jujur kepada antum supaya antum tidak mentakdis, mengkultuskan. Qalbu ini kadang dia fokus nyebut nama Allah, kadang tidak. Dan sekian tahun saya mencari jawabannya, baru dapat waktu malam Rajab kemarin, 27 Rajab. Waktu sedang melihat ke Masjidil Haram. Pagi-pagi mulai dari ba'da subuh sampai syuruk. Habis syuruk kayaknya malas hati ini mau sarapan. Karena lagi asik sarapan rohani. Mendapatkan sir fazkuruni azkurkum. Dan di alam ini kan kalau enggak namanya Allah, perbuatannya Allah. Kalau enggak sifatnya Allah dan pemiliknya zatullah. Jadi tubuh kita ini enggak boleh pisah sedikit pun dari nama Allah. Pisah mati. Maka kalau ada binatang mati itu dia enggak nyebut nama Allah lagi. Jadi setiap binatang, tumbuhan itu ada nama Allah, Allah titipkan di mereka. Kalau di riwayat hadis diberikan rasio yang bagus bahwa ada malaikat bertanggung jawab di pohon. Tapi menurut kitab Isrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani enggak. Di situ ada sir, ada ruh, ar-ruh an-nabat, ya, ruhun nabat, ruh an-nabat. Jadi berdoa bukanlah tanda tidak kenal Allah, tapi berdoa itu menunjukkan bahwa ada aslul ma'rifah di kalbunya. Maka di hadis disebut mukhul ibadah. Ya, kalau saya boleh menyebut istilah lain, ad-du'a simatul walayah. Doa itu ciri khas kewalian. Itu. Ya. Wali itu kenal sama yang dia panggil. Ya, kalau nggak kenal, kalau panggil istri kan nggak ada yang lihat. Tapi panggil nama dia pasti dilihat. Ya. Berani manggil orang pakai oi? Hah? Coba manggil Allah pakai oi. Oi. Bisa nggak? Enggak. Di jalan ketemu orang kita panggil, yang kita panggil namanya atau tubuhnya, tangan gitu nggak? Namanya atau gelarnya. Mungkin dia dulu rektor kita, Pak Rektor, walaupun dia bukan rektor lagi. Jadi yang dipanggil apa? Nama dan gelar. Ya, Pak DKM.
Oke, barangkali itu ya. Jadi tolong diluruskan Pak, ngaji ma'rifat tuh harus hati-hati, ngaji hakikat. Karena ya, banyak orang tergelincir di situ. Kita berdoa semoga Allah menjaga kita semua.